Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Amaradita dengan NPM A1G020093 kelas 3D Prodi PGSD Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan etnomatika pada rumah adat. Baiklah, sebelum kita memasuki materi inti, kita harus mengetahui apa itu etnomatematika. Etnomatematika itu sendiri dapat diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya, seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan lainnya. D'Ambrosio pun menyatakan bahwa tujuan dari adanya etnomatematika adalah suatu untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika. Dengan demikian, sebagai hasil dari sejarah budaya matematika dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Bangunan yang memiliki unsur kebudayaan yaitu rumah adat. Rumah adat Bengkulu sendiri bernama dengan Bumbungan 5. Di sini saya mengambil contoh rumah adat Bengkulu adalah kediaman dari rumah Ibu Fatmawati. Nama Bumbungan 5 diambil dari bentuk atapnya. Akan tetapi, rumah ini juga memiliki sebutan lain. Misalnya Bumbungan Limas, Bumbungan Haji, dan Bumbungan Jembatan. Rumah Bumbungan 5 kini tidak digunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat Bengkulu, melainkan difungsikan untuk kegiatan upacara adat tertentu. Struktur rumah Bumbungan 5 terdiri dari yang pertama adalah hal. Hal adalah ruangan di rumah Bumbungan 5 yang digunakan untuk menerima tamu yang telah dikenal baik oleh pemilik rumah. Dan hal juga sering digunakan untuk berkumpul bersama keluarga besar. Yang kedua, berendo. Berendo adalah ruangan yang digunakan untuk menerima tamu yang dikenal. Berendo juga menjadi tempat bermain anak atau tempat bersantai di pagi dan sore hari. Yang ketiga, ruang tengah. Tidak seperti ruang tengah pada masa kini, ruang tengah di rumah Bumbungan 5 biasanya dikosongkan. Tidak ada perabot sama sekali. Di ruangan ini hanya terdapat tikar. Yang keempat adalah bilik gedang. Bilik gedang adalah kamar utama yang ditempati oleh pasangan suami istri pemilik rumah serta anak yang belum disapih atau masih tidur bersama orang tuanya. Yang kelima, bilik gadis. Bilik gadis merupakan kamar yang ditempati oleh anak gadis dalam keluarga. Letak bilik gadis biasanya bersebelahan dengan bilik gedang. Yang keenam, ruang makan. Ruangan yang difungsikan untuk makan bersama seluruh anggota keluarga ini terletak di sebelah dapur. Yang ketujuh, dapur. Letak dapur berada di antara ruang makan dan ruangan lain yang disebut gerang. Semua bumbu dapur yang dahulunya dibuat secara alami disimpan di ruangan ini. Dapur juga menjadi tempat ibu rumah tangga pemilik rumah memasak. Yang ke-8, gerang. Sebutan lain ruangan gerang adalah gerigi. Bagian ini berada di sebelah dapur dan dijadikan tempat menyimpan air. Gerigi adalah tempat pemilik rumah mencuci piring dan membersihkan peralatan dapur dan memasak lainnya. Terdapat bangun datar dalam bangunan rumah Bumbungan 5. Yang pertama, persegi. Di sini terlihat adanya momen-momen atau foto yang dikemas berbentuk persegi. Dan yang kedua, segitiga. Bagian atap depan rumah Bumbungan 5 berbentuk segitiga. Yang ketiga, persegi panjang. Di sini saya mengambil lemari tempat diletakkannya patung atau makin dari Ibu Fatmawati. Dari bagian-bagian yang ada di rumah tersebut,
Kita dapat menemukan berbagai bentuk bangun datar seperti persegi panjang, persegi, dan segitiga. Kemudian kita dapat menemukan serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bangun datar tersebut, serta dapat mencari kelilingnya. Contoh bagian rumah adat yang berbentuk persegi dan cara mencari kelilingnya. Rumus keliling persegi itu sendiri adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Terdapat contoh soal, hitunglah keliling bangun datar persegi pada bangunan di samping yang memiliki panjang sisi 12 cm. Cara jawabnya adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Di sini kita mengetahui bahwa panjang sisi dari persegi di samping adalah 12. Jadi, keliling sama dengan 4 kali 12 karena sisinya 12. Jadi, keliling persegi tersebut adalah 48 cm. Bagian rumah adat yang berbentuk segitiga dan cara mencari kelilingnya. Rumus keliling segitiga itu sendiri adalah panjang sisi pertama ditambah panjang sisi kedua, lalu ditambah panjang sisi ketiga. Atau biasa kita tulis dengan keliling sama dengan A tambah B tambah C. Adapun contoh soal ialah hitunglah keliling bangun datar segitiga sama kaki pada bagian atap rumah yang memiliki panjang dengan sisi A sama dengan 10 cm, sisi B dengan 10 cm, dan sisi C 15 cm. Diketahui di sini adalah sisi A 10 cm, sisi B 10 cm, dan sisi C atau alas 15 cm. Di sini kita menanyakan tentang keliling segitiga. Kita tahu bahwa keliling segitiga dicari dengan A tambah B tambah C. Karena A 10, B 10, dan C adalah 15, kita tambahkan semua, jadi keliling segitiga tersebut adalah 35 cm. Lalu yang terakhir, bagian rumah adat yang berbentuk persegi panjang dan cara mencari kelilingnya. Adapun rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ada contoh soal yaitu hitunglah keliling bangun datar persegi panjang pada lemari di samping yang memiliki sisi panjang 13 cm dan lebarnya 8 cm. Diketahui bahwa panjang 13 cm, lebar 18 cm. Jadi di sini kelilingnya adalah 2 kali 13 tambah 8. Jadi, keliling persegi panjang adalah 41 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.